Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat bagi dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita Riyadhus Shalihin, masih di dalam babul muraqabah dan juga masih dalam penjelasan rukun iman. Malam ini kita masuk pembahasan rukun iman yang kelima. Qala Syarih Sa'utsaimin rahimahullah ta'ala, amar ruknul khamis bahwa al-imanu bil yaumil akhir. Adapun rukun yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir ini sering digandengkan dengan beriman kepada Allah. Banyak di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir dihubungkan dengan amal-amal soleh. Karena ketika orang itu beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, demikian juga beriman dengan hari akhir, beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang benar, maka ini akan menjadikan motivasi pendorong bagi dia untuk melakukan amal-amal soleh. Ini banyak sekali ya. Contohnya, maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Contohnya ini. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara, mengucapkan yang baik atau diam. Karena semua nanti ada balasannya ucapan itu. Ya, dan hadis-hadis yang lainnya. Maka ini hal yang sangat penting terkait dengan masalah keimanan, termasuk iman kepada hari akhir. 6. Kita akan lanjutkan. Qala syari wal yaumul akhir huwa yaumul qiyamah. Hari akhir yaitu hari kiamat. Hari kiamat dinamai dengan hari akhir karena tidak ada hari lagi setelahnya. Maksudnya tidak ada nanti hari setelahnya. Ini hari akhir. Qala fal insanu lahu marahilu arba'. Manusia itu memiliki 4 tahapan, 4 marhalah kehidupannya. Yang pertama adalah marhalatun fi batni ummihi. Yang pertama itu marhalah, yakni tahapan ia hidup di dalam perut ibunya, di dalam kandungan. Yang berikutnya marhalatun fid dunya. Yang kedua adalah marhalah, yakni apa? Tahapan yang kedua yaitu kehidupan di dunia seperti sekarang ini. Dan berikutnya marhalatun fil barzakh. Berikutnya adalah marhalah tingkatan atau tahapan yang berikutnya kehidupan di alam barzakh. Di alam barzakh. Wa marhalatun yaumul qiyamah atau fi yaumil qiyamah. Berikutnya adalah marhalah, tahapan berikutnya kehidupan di hari kiamat yang terakhir, di hari kiamat. Wa iya akhir marhil, dan ini adalah tahapan yang terakhir. Marhalah tahapan yang terakhir yang dilalui oleh manusia. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi apa? Setelah tidak ada lagi kematian, hidup selamanya, hidup selamanya. Ini. Walihada sumiya al-yawmal akhirah yaskunu fihi nas. Oleh karena itu hari kiamat dinamakan dengan hari akhir. Yang di hari itu manusia akan tinggal, berada di situ. Imma fil jannah nas'alullaha ay yaj'alana minhum, wa imma fin nar, wa imma fin nar. Wal iyad billah fa hadha huwal masir.
Jadi mungkin nanti tempat akhirnya manusia itu tempat istirahat terakhir di mana? Tempat peristirahatan terakhir di mana? Di alam kubur, apa di surga atau neraka? Di surga atau neraka. Karena setelah alam kubur masih ada lagi nanti hari kiamat. Jadi mungkin dia berada di dalam surga. Ya, kita mohon kepada Allah, semoga Allah berkenan menjadikan kita semua termasuk ahlul jannah. Dan mungkin di dalam neraka. Nah, kita berlindung kepada Allah dari neraka ini. Maka inilah tempat akhir manusia. Jadi mungkin di dalam surga dan mungkin di dalam neraka. Wal imanu bil yaumil akhir yadkhulu fihi kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitab al-aqidah wasithiyah wa huwa kitabul mukhtasar fi aqidati ahlussunnah wal jamaah min ahsani ma katabahu Syekhul Islam rahimahullah fi jam'ihi wa wuduhihi wa adamil istidrodatil katsirah. Yaqulu rahimahullah yadkhulu fil imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma akhbar bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal mauti. Beriman kepada hari akhir, termasuk atau masuk di dalam pembahasan itu, yaitu seperti sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah, yaitu kitab mukhtasar, kitab ringkasan terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan termasuk tulisan beliau yang paling bagus rahimahullah, karena tulisan yang mencakup karena cakupannya dan juga jelasnya dan juga tidak terlalu bertele-tele di situ. Yaitu beliau rahimahullah mengatakan masuk di dalam beriman kepada hari akhir adalah mengimani atau beriman kepada setiap apa yang dikhabarkan, yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni terkait dengan hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Jadi adanya kejadian atau kehidupan setelah kematian, itu masuk di dalam iman kepada hari akhir. Maka ini sekali lagi, kalau orang itu mengimani pada hari akhir ini dengan keimanan yang benar, ini akan bersungguh-sungguh, akan berhati-hati hidup di dunia ini. Nah, famindalika termasuk hal itu adalah fitnatul qabri, adanya fitnah kubur, yaitu fitnah kubur. Adanya fitnah kubur. Nah, idza dufina mayyitu atahu malakani yujlisanihi wa yas'alanihi salasa as'ilah yaqulani man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka fayusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit as'allaha ay yaj'alani wa iyyakum minhum wa yaqulu mu'min rabbi Allah wa dinil islam wa nabiyil Muhammad fayunadi munadin minas sama' an sadaqa abdi fa aflisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah wa yufsahu lahu fi qabrihi madul basar wa ya'tihi minal jannah min rawhiha wa yushahidu biha ma yushahidu minan na'im. Yaitu fitnah kubur. Fitnah kubur ini maksudnya pertanyaan malaikat. Fitnah kubur yaitu apabila mayit ini telah dikubur, selesai dikubur,
maka ia didatangi oleh dua malaikat, dan malaikat ini mendudukkan mayit itu, wa yas'alanihi, dan bertanya kepadanya 3 pertanyaan. Malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Ini kalau kita intinya ini apa, usul salasah, ya kan? 3 landasan pertama, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan juga siapa nabimu. Nah, ini termasuk juga mengimani hal semacam ini adalah keimanan kepada hal yang gaib. Anda jangan bayangkan, kita jangan bayangkan, udah dikubur, kosong, kubur, dikubur dengan tanah, kemudian didirikan. Ini nanti berdiri. Ini alam kubur sudah. Ini alam kubur, alam gaib. Maka di sini letak keimanan, perbedaan antara orang yang iman dan orang kafir. Orang yang beriman, hakikat keimanan, ada dia mengimani semua apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli sabit, sehingga bisa menjawab pertanyaan itu. Maka penulis meminta pada Allah, semoga Allah menjadikan beliau dan juga Anda sekalian dan semuanya termasuk golongan ini, orang-orang yang beriman dan dikokohkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjawab. Fayaqulul mu'min, maka orang yang mukmin di dunianya, orang beriman, dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, Nabiku Muhammad. Lalu ada penyeru yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, hambaku benar, maka hamparkanlah untuknya hamparan dari surga, kenakanlah pakaian kepadanya dari surga, waftahu lahu baban ila jannah, bukakan untuknya pintu menuju surga, dan dilapangkan untuknya dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan ada aroma yang harum dari surga datang kepadanya, dan ia bisa menyaksikan di dalamnya apa yang, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang bisa disaksikan. Hal semacam ini ada termasuk beriman kepada yang gaib. Jadi bagaimana dikatakan dilapangkan kuburnya? Kuburnya kan tetap aja mungkin 2 meter kali 1 meter, ya kan? Itu kan kuburnya, kuburannya, makamnya. Tapi ini alam kuburnya, ini diluaskan alam kuburnya ini sejauh mata memandang. Ini keadaan orang-orang yang mukmin. Maka orang yang beriman tentu akan mengimani ini, akan berupaya untuk menjadi orang mukmin gitu loh. Kondisinya semacam ini. Ini bukan di dalam hadis yang sahih. Ini semacam itu. Maka ini jadi motivasi. Siapa orang yang tidak ingin begitu? Nah, keimanan kepada hal semacam itu akan mendorong orang untuk bagaimana menjaga dan meningkatkan keimanannya, supaya ia menjadi orang yang mukmin sehingga mendapatkan kenikmatan semacam tadi. Wa amal munafiqu, adapun orang munafik, wal iyad billah awil kafiru, fayaqulu ha la adri sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultuhu li anna al-imana lam yasil ila qalbi wa inma huwa bilisanihi faqat fa huwa yasma'u wa la yadri mal ma'na wa la yaftahu alaihi fi qabrihi. Hadhihi fitnatun azimatun jiddan. Walihada amarana Nabi alaihi salatu wassalam an nasta'idza billahi minha fi kulli shalah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar.
Adapun orang-orang munafik, ya kita berlindung kepada Allah dari kemunafikan, dan juga atau orang kafir, maka ia ketika ditanya hanya menjawab ha 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 ha. Aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku pun ikut-ikut mengatakannya. Ya karena keimanan tidak sampai ke dalam hatinya. Wa innama huwa bilisani faqat. Sungguhnya ia hanya sampai di lisannya saja, dia orang munafik. Maka ia mendengar namun tidak memahami apa maknanya. Dan tidaklah dibukakan atasnya di dalam kuburnya. Jadi tetap tidak bisa, maksudnya tidak bisa jawab, gitu. Tidak bisa jawab. Ini adalah fitnah yang agung, yang sangat besar. Ya disebutkan di situ, ya memang kita tak bisa dipukul. Bisa kan disebutkan ya, adanya azab kubur dan menjerit sekali, dan menjerit semuanya mendengar ceritanya, ya, kecuali manusia, dan manusia. Dan ini kondisi semacam ini, keimanan semacam ini juga menjadikan tarhib. Jadi jangan sampai orang itu memiliki sifat-sifat nifak sehingga menjadi orang munafik, apalagi orang kafir. Karena kondisinya semacam ini. Nah, orang mukmin atau orang kafir juga mengalami kematian, juga akan mati. Bayangkan kondisi orang mukmin macam tadi dimudahkan oleh Allah, bisa menjawab, kemudian diberi kenikmatan di kubur. Orang munafik atau orang kafir adanya mendapat azab, tidak bisa menjawab. Oleh karenanya Nabi kita Rasulullah SAW memerintahkan kita agar kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dan juga azab neraka di setiap sholat, di penghujung sholat, ya, setelah tahiyat sebelum salam. Maka ini jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Jadi habis baca innaka hamidum majid, misalkan situ nggak langsung salam, tapi berhenti sejenak berdoa. Yaitu apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min, ada lafaz azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal. Ada juga wa min azabil qabr, kemudian min azabi jahannam. Jadi keduanya bisa. Beliau sebutkan sini yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar. Ini maknanya. Makna dengan itu, ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur dan azab neraka. Maka kita diperintahkan minta perlindungan dari 4. Tadi azab kubur, minta perlindungan dari azab neraka, kemudian dari fitnah kehidupan dan kematian, dan juga fitnah masih dajjal. Dan ini doa ini juga hadis ini berarti memberikan pelajaran bahwasanya azab kubur itu ada. Azab kubur ini benar adanya. Makanya Nabi merintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur ini, gitu. Wa min dzalika aidan anumina bi na'imil qabri wa adzabil qabri. Tadi kan yang pertama fitnah kubur. Termasuk iman pada hari akhir, beriman dengan adanya kejadian-kejadian setelah mati. Di antaranya fitnah kubur. Maka sekali lagi ini urusannya adalah beriman kepada yang gaib. Maka jangan kemudian orang itu ketika habis ada orang meninggal, untuk membuktikan ini dia pasang kabel mic, kemudian didengarkan, nanti katanya ada pertanyaan malaikat, dengarkan. Nah ini karena untuk membuktikan. Jadi orang mukmin itu ukurannya bukan semacam itu, tetapi ketika Allah mengabarkan atau Rasulullah SAW mengabarkan dengan dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita iman, kita mengimaninya, dan wajib untuk mengimaninya. Yang kedua adalah beriman kepada adanya nikmat kubur dan azab kubur. Naimul qabri liman yastahiqun na'ima minal mu'minin, wa adzabul qabri liman yastahiqul adzab.
Wa qad ja'a dzalika fil Qur'ani was sunnah wa ajma'a ahli sunnah wal jamaah. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kenikmatan, yaitu dari kalangan orang-orang mukmin. Adapun azab kubur diperuntukkan bagi orang yang memang berhak mendapatkan azab. Dan hal itu banyak datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Fa bi kitabillahi yaqulu tabaraka wa ta'ala kadzalika yajzilul muttaqin alladziina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 31 dan juga 32. Kadzalika, dan demikianlah yajzillahul muttaqin, Allah memberikan balasan yakni kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita sebutkan sebelumnya ini mungkin lebih jelas di awalnya, yaitu jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzilul muttaqin. Itu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di banyak sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat thayyibin, dalam keadaan baik, halnya dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, orang yang bertakwa, salamun alaikum, salamun, keselamatan, kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kalian kerjakan. Yaitu idal wafat, ketika meninggal, ketika pas meninggal. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala fi akhir surati Waqi'ah, fa amma in kana minal muqarrabin fa rawhu wa rayhan wa jannatu na'im. Demikian juga di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin fa rawhu wa rayhan wa jannatu na'im. Adapun in kana minal muqarrabin, jika ia termasuk orang-orang yang muqarrab, yang didekatkan kepada Allah, farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Surga yang penuh kenikmatan. Yaqulu hadza fi dzikri halil muhtazar idza ja'al maut. Yang mengucapkan ini diucapkan ketika fi dzikri, di dalam menyebutkan keadaan orang yang sedang wafat. Muhtazar, yaitu sedang ketika ajal datang kepadanya. Idza kana minal muqarrabin falahu rawhu wa rayhan wa jannatu na'im fi nafsil yaum. Jika ia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, orang-orang yang taat, yang takwa, maka dia akan mendapatkan ketentraman, rezeki yang enak, surga yang penuh kenikmatan di hari itu, Apa adzabul qabr? Adapun tentang azab kubur, fastami ila qaulillahi azza wa jalla, maka dengarkanlah firman Allah azza wa jalla, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, ai sakaratil maut,
wal malaikatu basitu aydihim madina aydiyahum lihadal muqtadar min al-kufar akhriju anfusakum wa ka'annahum sakhihuna bi anfusihim li'annahu tubashsharu wal yadbillah bil adzab wa daribu fil badan wa tatafarraqu wa yasikhu fiha al-insan fa yuqalu akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taqulun 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ay al-yawma yawmu mautihim inda ihtidorihim. Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman di dalam surat Al-An'am yang menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, tidak taat. Allah berfirman, walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut, alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim, yaitu pada saat sakaratul maut, dan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, yaitu kepada orang yang kafir yang sedang sakarat ini, sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu. Wa ka'annahum sakhihuna bi anfusihim, seakan-akan dia itu pelit, maksudnya enggak mau keluar. Terhadap nyawanya ini, enggak mau keluar, enggak mau mengeluarkan itu, enggak mau keluar nyawanya. Kenapa? Karena ia diberi kabar, ini bahasa Arab nih. Bahasa itu kan kabar gembira, tapi yang disebutkan bukan kabar menyenangkan. Diberi kabar gembira, diberi kabar maksudnya kepadanya waliyadzubillah, tapi kabarnya dengan azab. Keluar kamu akan diazab, kamu akan diazab dan disiksa. Dia enggak mau keluar. Maka lari dia ke dalam badan. Wa tatafarraqu. Jadi akhirnya berlari dalam badan, bercerai-berai situ, akhirnya manusia menahan seakan-akan berat untuk mengeluarkannya. Dia enggak mau keluar. Akhirnya akhriju anfusakum ala yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taqulun 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Malaikat jadi memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawa. Pada hari itu kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan kalian menyombongkan diri dari ayat-ayatnya. Yaitu pada hari di saat kematian mereka, inda ihtidorihim, pada saat sakaratul maut. Allah Ta'ala juga berfirman tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api neraka yu'raduna 'alaiha, yang dipaparkan padanya, mereka ditampakkan di situ, ghuduwan wa 'ashiyyan, di waktu pagi dan sore. Wa yauma taqumu sa'ah, dan pada hari taqumu sa'ah, pada saat terjadinya hari kiamat, dikatakan adkhilu ala fir'auna, masukkan Fir'aun dan pengikutnya asyaddal azab, ke dalam azab yang paling dahsyat. Faqala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan hadza qabla qiyamis sa'ah.
Jadi ini kapan ini? Ini sebelum datangnya hari kiamat. Wa yauma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyadal adzab. Dan hari ketika terjadinya hari kiamat, maka dikatakan masukkan Fir'aun dan pengikutnya ini asyadal adzab, dalam azab yang sangat dahsyat. Akan tetapi wajib kita ketahui bahwasanya hadzal naim wal adzab amrul ghaib. Yang wajib kita imani adalah bahwasanya kenikmatan dan azab yang ada di dalam kubur ini ada perkara yang gaib, la nattali'u alaihi, yang tidak kita ketahui. Li'annana law itola'na alaihi madafanna amwatana. Karena kalau kita mengetahuinya, tentu kita tidak akan bisa mengubur orang-orang yang mati di antara kita. Enggak berani kubur. Karena manusia la yumkinu ayyuqaddima mayyitahu li adzabin yasma'uhu yamzaq. Karena manusia ini tidak mungkin untuk yuqaddima mayyitahu, untuk memberikan, jadi apa? Mengatakan mayitnya untuk diazab. Untuk suatu azab yang dia mendengarnya. Dia akan takut. Karena orang kafir atau orang munafik apabila tidak bisa menjawab tadi pertanyaan malaikat, itu dipukul dengan pukulan dari besi, kayak palu dari besi. Yang ini kalau dibuka gunung akan hancur. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in. Akhirnya ia menjerit, dipukul menjerit dengan jeritan yang bisa didengar oleh semuanya kecuali manusia. Qala Nabi sallallahu walau sami'aha al-insanu la sa'iqa. Seandainya manusia mendengarnya, niscaya dia akan pingsan. Nah, ini keimanan. Namun demikianlah ketika orang itu mungkin tidak ngerti, kurang paham, kadang mengantarkan jenazah atau memasukkan jenazah ke makam, ke liang lahat. Itu kadang di antara pengantar juga ada yang masih ngomongkan masalah dunianya, masalah ya semoga enggak aman juga apa, masalah ya dunia atau macam ya apa ucapan yang kadang urusan duniawi. Kadang ini harusnya apa? Hening dan memikirkan apa yang sekarang sedang akan dialami oleh si mayit. Sekali lagi ini urusan nikmat dan azab kubur, urusan gaib, perkara gaib. Maka kita wajib mengimaninya. Jangan sampai mengatakan apa yang mengabarkan itu sudah pernah mati. Gitu. Kok dia sudah pernah mati? Jadi pernah dulu itu ada orang yang entah bercandaan apa sungguh-sungguh. Ada orang ngomong begitu, ya semacam itu. Kesimpulannya dia kurang beriman. Kayak sudah pernah mati aja ngomong ada kubur, ada nikmat kubur. Nikmat wis dunia ini, katanya di dunia ini bukan senang, kenikmatan senang. Jadi kalau ada kubur berarti sengsara, hidup sengsara di dunia. Ini kamu iman. Maka ini seorang muslim wajib mengimani, karena ini bagian daripada iman pada hari akhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an tadafan la da'autu Allah ay yusmi'akum adzabal qabri. Nabi SAW bersabda, kalaulah kalian tidak saling mengubur, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kalian mendengar azab kubur. Agar kalian mendengar azab kubur. Walakin min nikmatillahi annana la na'lamu bi khissan. Akan tetapi di antara nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak mengetahuinya secara indera. Maksudnya telinga enggak langsung mendengar jeritan mayit yang sedang diazab.
Bal nu'minu bihi ghaiban wa la nudriku hissan. Akan tetapi kita mengimaninya dalam bentuk, yaitu beriman kepada yang gaib dan bukan yang kasat mata. Bukan yang kasat mata. Dan sekali lagi saya juga menyebutkan ya, terkait dengan ketika menjelaskan tentang ayat alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu sifat orang-orang bertakwa itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi sifat orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa yang pertama kali disebutkan oleh Allah Ta'ala adalah terkait dengan akidah, keyakinan, yaitu beriman, mengimani dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang nggak bisa langsung dilihat, nggak bisa langsung didengar. Dia mengimani itu hanya karena Allah Ta'ala mengabarkan itu, ataupun juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dia imani itu. Maka ini hakikat keimanan. Yang membedakan antara seorang mukmin dan seorang kafir itu adalah termasuk mengimani sesuatu yang gaib. Sebab kalau sesuatu yang kasat mata bisa langsung dilihat, bisa langsung diraba atau didengar, orang kafir dan orang mukmin nggak ada bedanya. Api itu panas misalnya, ternyata dia melihat api di Mekah panas, semuanya akan percaya itu. Demikian. Tapi orang yang mukmin, maka ukurannya bukan bisa dilihat apa enggak, bisa dirasakan apa enggak, tetapi ketika itu adalah diberitakan oleh Rasul SAW ataupun oleh Allah Ta'ala, maka kita mengimaninya. Dengan keimanan yang benar, keimanan yang bisa membuahkan suatu amalan, yaitu melahirkan amal soleh. Kadzalika law kana adzabul qabri syahadatan wa khissan lakana fihi fadhihah. Idza marata bi qabri insanin wa sami'tahu yu'adzabu wa yasihu fa fihi fadhihatullah. Demikian juga seandainya azab kubur itu bisa disaksikan dan dilihat dengan indera atau didengar, niscaya itu berarti terdapat fadhihah, yaitu membuka aib seseorang. Misalkan Anda melewati suatu kuburan seseorang dan Anda mendengarnya sedang diazab, dia teriak-teriak, maka ini berarti kan kayak buka aib orang itu. Dan maka kita tidak tahu apakah orang ini nanti diazab, apakah mendapat nikmat. Maka yang disunahkan kan ketika habis mengubur ikhwah kita, saudara kita yang meninggal, apa yang disunahkan? Mendoakan apa? Untuk diberi tasbih, supaya ketika kan habis dikubur nanti didatangi malaikat, ditanya supaya dia bisa menjawab. Ini termasuk sunnah, masing-masing mendoakannya. Jadi antara mendoa apa? Allahumma fir lahu wasabbithu, boleh begitu. Allahumma fir lahu wasabbithu. Rupanya Allahumma fir lahu wasabbithu. Ya Allah, ampunilah dia dan berikanlah tasbih. Jadi hatinya, imannya, sehingga bisa menjawab pertanyaan dan yang mereka. Kemudian salisan, walau anahu syahadatun yuhassu lakana hadha qalaqan ala ahlihi wa dawihi fala yanamuna bil laili wa hum yasma'una sahibahu yasihu lailan wa naharan min al-adab. Lakin min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala anna Allah ja'alahu ghaiban la yu'lamu anhu fala ya'ti sakhsun wa yaqulu innana law khabarna al-qabra ba'da yawmaini lam najid atharan bil adab. Naqulu li anna hadha amrun ghaibiyun ala anna Allah ta'ala qad yudli'u ala hadzal ghaibi man syaa min ibadihi farubama yatli'u alaihi. Baik, kita ada sebentar dan nanti kita lanjutkan sedikit. Seandainya jadi adanya azab kubur itu bisa disaksikan dan juga yukhassu, bisa dilihat, dirasakan
atau diraba semacamnya oleh indera, niscaya tentunya hal itu akan menjadi kesedihan, kegundahan bagi keluarganya atau mungkin kerabatnya. Maka mereka tidak bisa tidur di waktu malam sementara mereka mendengar saudaranya atau keluarganya ini menjerit diazab di waktu malam dan siang. Akan tetapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikannya suatu perkara yang gaib, yang tidak bisa didengar atau disaksikan langsung. Maka fala ya'ti saksun wa yaqulu, maka tidak ada seorang yang datang dan mengatakan, sungguh kami, seandainya kami buka kubur itu setelah 2 hari, maka kami pun tidak mendapati asar apa-apa, dampak bekas-bekas azab. Seandainya bertanya begitu, maka kita katakan sesungguhnya ini ada perkara gaib. Maka di mana Allah Ta'ala terkadang Allah ini menampakkan perkara yang gaib ini kepada siapa saja Dia kehendaki dari hambanya, dan terkadang tidak diberitahukan. Sebagaimana ada dalam hadis Sahihain, hadis yang sahih dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini bil Madinah, bahwasanya Nabi sallallahu pernah melewati 2 buah kuburan di Madinah. Wa qala, dan beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fa kana yastazihu min al-bauli wa amal akhar fa kana yamsi bin namimah. Sesungguhnya 2 orang yang sedang dikubur ini sedang diazab, dan tidaklah mereka diazab karena sesuatu yang besar, maksudnya berat untuk dilakukan atau ditinggalkan. Tapi itu termasuk dosa besar karena menjadikan mereka diazab. Adapun salah satunya, maka ia diazab karena tidak menjaga diri dari air kencingnya, tidak bersuci dari air kencing. Ini menjadi penyebab dia diazab di dalam kuburnya. Adapun yang lain, dia diazab karena dia berjalan menebarkan namimah, mengadu domba. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya, yaitu tentang 2 orang yang sedang dikubur. Di dalam kubur tersebut bahwasanya keduanya sedang diazab. Kesimpulannya bahwasanya wajib bagi kita untuk mengimani adanya fitnah kubur dari pertanyaan tadi. Dan tentu ini ada kaitannya dengan keimanan ya. Tidak sekedar ujian pertanyaan 3 ditulis dihafal, tapi permasalahannya ada keimanan. Maka ini penting, keimanan. Jadi ketika orang mukmin dimudahkan oleh Allah, berarti motivasi agar kita menjaga keimanan kita. Termasuk juga fitnah kubur yang berupa pertanyaan malaikat tadi tentang Rabbnya, tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Dan juga wajib kita mengimani adanya nikmat kubur dan juga azab kubur. Mengingat ada yang nikmat kubur berarti kita ini motivasi untuk beramal soleh, menjaga keimanan. Mengimani adanya azab kubur ini memberikan tarhib, peringatan agar kita jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan orang itu diazab di dalam kuburnya. Maka ini sekali lagi mengimani hal ini akan melahirkan amal soleh. Amal soleh baik berupa mengerjakan apa yang diperintahkan ataupun meninggalkan apa yang dilarang, karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.